Kita kembali berbicara. Mbak Hanifah, yang cukup menarik tadi Anda katakan bahwa anak berusia 12 tahun ini mungkin saja melakukan aksi tersebut, melakukan penusukan sampai dengan 20 kali. Tapi kalau kita lihat dari fisik dan juga usia, apa yang menjadi triggernya ketika dia kemungkinan untuk melakukan hal tersebut? Cukupkah tenaga dia kuat? Oke. Pasti kan berontak begitu ya? Baik. Apakah ada tenaganya? Bukankah kita kalau marah tenaga kita besar? Ya. Pada saat kita kesel, kita gosok kamar mandi aja sebersih itu gitu. Ditambah dengan emosi yang terpendam lama. Ini kalau secara keilmuan, ketika emosi laten, emosi itu berjalan lama dan tidak ada penyaluran, nggak ada regulasi emosi. Anda mengatakan emosi berarti ada hubungan yang tidak terjalin dengan harmonis begitu maksudnya? Nah begini, apakah orang tua selama ini mengajarkan regulasi emosi? Bagaimana mengungkapkan kemarahan? Channeling emosinya itu ya? Betul sekali. Karena banyak sekali orang tua yang nggak suka anaknya marah, makanya anaknya ditekan untuk tidak marah. Nah kondisi-kondisi seperti ini membuat luapan emosi ketika ada triggernya, yaitu misalnya tontonan atau yang lain. Jadi tontonan itu bukan sebab utama. Sebab utamanya adalah yang ada di kepala dan yang ada di dadanya. Kejadian ini tuh sebetulnya adalah kelalaian orang dewasa membaca suasana hati anak-anaknya. Apakah ada yang berbahaya gitu ya. Jadi karena ini sudah terjadi berarti ini kan sebetulnya warning buat kita semua. Bahwa ternyata kita tidak boleh menyalahkan eksternal faktor. Tapi dalamnya kita seperti apa. Ini adik-adik yang di sini ini. Mereka sudah siap belum jadi kepala keluarga? Siap nggak kalian jadi bapak? Siap nggak jadi ibu? Sementara kalian masih bergame di tangan. Sementara setan masih ada di jempol kalian. Sementara kalian ini calon-calon orang tua. Anak kalian itu yang nanti. Sekarang 12 tahun. Jangan-jangan kalau masa kalian 9 tahun. Jadi sebetulnya yang harus dapat ilmu parenting itu anak-anak seperti ini. Gitu. Yang akan langsung berhadapan dengan dunianya. Iya, gitu ya. karena saat ini mereka terpapar juga dengan media. Dulu kalau mau belajar parenting harus ke Bu Eli Risman. Sekarang sekarang semua orang bisa menyampaikan ilmu parenting dan itu belum tentu kebenaran. Saya kembali lagi ke kasus yang terjadi di Medan ini. Jadi Mbak Hanifah secara nggak langsung ada spekulasi dari Mbak Hanifah ini bahwa ibu salah asuh terhadap anaknya sehingga anaknya membenci kepada ibunya. Oke, bukan ibu. Keluarga itu kan ada ibu, bapak, ya kan, terus anak, itu ya. Terus bagaimana lingkaran kedua? Lingkaran kedua kan nenek kakek gitu. Sementara pada saat ini kontrol sosial itu kurang. Masing-masing keluarga berdiri sendiri dan tidak ikut campur urusan orang lain. Makanya ada di berita bahwa keluarga ini adalah keluarga yang mengisolasi diri. Ya, tertutup. Gitu ya. Ketika kita mengisolasi diri berarti kejadian-kejadian yang di rumah itu tidak tersampaikan keluar, bukan berarti kita mau menyampaikan rahasia, tapi setidaknya kalau kita ikut ke pengajian atau ke arisan atau ke hal-hal yang lain, ada sedikit celah untuk menyampaikan keresahan, emosi tersampaikan, atau ada orang lain yang mengetahui bahwa di keluarga itu ada permasalahan tertentu. Faktor ayah yang seharusnya menjadi penjaga di keluarga begitu ya. Kalau tadi Anda mengatakan di awal di segmen sebelumnya ada paparan salah satunya adalah dari gadget ataupun juga game seperti itu. Seharusnya bukannya peran fungsi ayah itu hadir dengan melarang anaknya menonton dan memainkan game-game yang berbahaya kan? Itu kan kata kita. Bagaimana kata orang lain? Kata orang lain. Kita tidak maksud Anda kata ayahnya begitu? Iya. Iya. Bagaimana dengan keluarga-keluarga lain? Ya, bisa jadi tidak melakukan fungsi tersebut. Iya, betul. Dengan disengaja mungkin? Kalau disengaja atau tidak sengaja itu. Karena kan tadi Bu Dia mengatakan ujungnya adalah pembunuhan tadi kan dari game dan juga tontonan. Saya menyambung. Kalau memang disengaja berarti ada pelaku pasif di mana keluarga itu memang sudah dipersiapkan. Bolehkah kita arahkan pelaku pasif itu di kasus ini? Saya nanti dimarahin Pak Arianto. Oh, kenapa? Nggak boleh ya Pak ya kayak begitu ya. Artinya masih terbuka kan? Sangat terbuka bahwa segala yang berjalan saat ini masih banyak kemungkinan gitu ya. Tapi bahwa keluarga seperti ini tuh tidak hanya keluarga mereka, banyak sekali. Jadi kemungkinan akan terjadi kejahatan harus kita cegah. Mbak Dia, bagaimana sejauh ini informasi yang didapatkan? Apakah memang pola asuhnya terjadi kekosongan di sana antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anaknya? Secara tidak langsung iya. Iya. Dan faktor eksternal yang tadi disebut, lapisan kedua dari keluarga, nenek, kakek, tidak hadir di sana? Ada, opungnya itu ada. Opung ya istilahnya. Bagaimana hubungannya? Baik, tetapi begini, di Indonesia itu kan menganut semi extended family ya. Bukan
yang intens gitu ya. Berarti opung ini tidak mengetahui bahwa ada bisa dibilang ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut. Mungkin tahu juga, tapi saya belum bertemu opungnya. Oke. Opung ini maksud ini adalah pihak dari Bapak. bapaknya. Ya. Oke. Iya. Dan Tidak banyak bicara pihak dari bapaknya ini berarti ya. iya, belum, saya juga belum mendalami lebih jauh. Cuman ketika si anak ini akan ditempatkan di safe house dan lain sebagainya, belum ada kejelasan, si opung ini sempat menyampaikan siap untuk menampung sementara anak ini. Oke, itu untuk pola pengasuhannya. Tapi untuk kasus ini KPAI melihatnya apakah kita akan membiarkan kepada ABH ini saja yang harus menjadi si yang harus bertanggung jawab begitu? Secara tidak langsung dalam kasus setiap anak melakukan berkonflik dengan hukum dan menjadi anak pelaku itu pasti ada latar belakang. Dan latar belakang itu yang harus kita cari lebih jauh. Karena Menarik tadi Pernyataan Mbak Hanifah. pelaku pasif tersebut apakah harus bertanggung jawab ini dalam secara kasus? tidak langsung iyalah. Ah. Secara tidak langsung seharusnya ya. Oke. Seharusnya. Walaupun di dalam hukum tata hukum kita mungkin nanti bisa dievaluasi. Kan memang siapa pelaku dan siapa korban. Oh, iya. Iya. Masih di situ. Tapi kan ada pengecualian terhadap anak 12 tahun, Mbak. Iya, betul. Tapi tetap ada pengembangan yang lebih jauh agar ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa oh ternyata ada pelaku pasif yang dia juga terlibat secara tidak langsung dan Indikasinya dalam kasus ini bertahun-tahun. dengan pembiaran dia bermain gadget sebagai Nambu dia tadi katakan di Ya awal. mungkin juga ada. Peran Karena ayah kan seharusnya harus menjadi pilar tegas di rumah tangga kan. tidak hanya ayah, ibu juga. Karena orang tua harus punya supremasi ketika memberikan fasilitas. Oke. Kan tidak boleh asal oke minta kasih. Oke. Tetapi harus ada supremasi, harus ada jamnya, harus diatur. Itu Mbak Dia, kan orang yang cukup menarik adalah yang bikin kita penasaran, bukti apa yang Anda temukan di telepon tersebut? di Tontonan-tontonan kah, game kah, bentuknya seperti apa? Apakah Mengerikan kejaman apa itu gitu? Iya. Enggak. Ya saya tidak melihat secara langsung, cuman Oke. ada itu. Seberapa banyak diakses? eh agak intens ya. Oke. Dari Satu penjelasannya hari, kenapa dia bisa memakan waktu lama intens dengan gambar-gambar kayak Itu dia yang sebenarnya. tidak adakah mungkin yang mengingatkan jamnya, tidak adakah mendampingi yang bersangkutan? Satu itu, terus yang kedua adalah berarti anak ini interaksinya di keluarga kurang. Faktornya apa? Ya, berarti Yang menyebabkan dia kurang? orang-orang dewasa di keluarga itu belum berhasil membuat lingkungan anak-anak ini nyaman. Termasuk kakaknya. Kan kakak anak. Iya, Ya orang dewasa. Artinya tidak ada satupun yang bisa membuat dia nyaman kan begitu kan? Iya, kalau di dalam kasus ini yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah orang tua, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertanggung jawab perlindungan anak adalah orang tua. Tanggapan Anda? Ya betul. Jadi kalau tanggung jawab di orang tua benar sekali ya. Bahwa kakak pun ini juga menjadi korban kalau memang suasana di rumah itu tidak harmonis. Oke. Tapi kembali lagi bahwa teman-teman ya, pelaku kekerasan itu tidak mengenal gender dan Baik. tidak mengenal usia. Oke. Baik, oke. Kita undang narasumber kita ke tengah, ke depan, Pak Arianto dan juga Arianto. Prof. Heru untuk ikut bersama kita. Ya. Pelik memang kalau kita melihat kejadian yang tetap berlangsung atau kejahatan yang berlangsung di Medan ini dari satu sisi begitu. Ya. Apalagi kalau bicara soal ABH yang terduga pelaku ini usianya masih 12 tahun. Yang Banyak menarik banget faktor, dari ya. diskusi kita di dua sisi adalah adanya pelaku pasif. Ya. Yang ini tentu menjadi PR di pihak kepolisian. Nah, peran orang tua juga cukup penting di sana menjadi filter pertama Betul. supaya ya harapan kita jangan kembali terulang kasus seperti ini ya. Awasi putra dan putri kita ya, Zak ya. Oke, demikian dua sisi pada malam hari ini. Saya Arif Adil dan Reza Baluel. Kita jumpa lagi di pekan depan. Terima kasih. Sampai jumpa.